Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok C1. Di sini akan mereview jurnal Kinetic Study on Transesterification of Palm Oil. Dengan anggota yang pertama, Dengan yang pertama saya sendiri Edward dengan NIM 197. Saya Sipta Najma Salsabila dengan NIM 038. Saya Titin dengan NIM akhir 042. Saya Tri Asrina dengan NIM akhir 057. saya Rafika Wulandriani dengan NIM akhir 62. Saya Dalvan Wijaya dengan NIM akhir 065. Saya Fikri Ahmad Ghazali dengan NIM akhir 160. Saya Abi dengan NIM akhir 228. Oke, boleh di next slide-nya. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama adalah karakteristik reaksi. Pertama kita harus memahami bahwa reaksi transerifikasi ini bersifat reversible atau dapat dibalik. Artinya produk yang sudah jadi bisa kembali menjadi bahan baku dengan kondisi reaksi tidak dijaga. Selain itu, reaksi ini tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu dan proses pemutusan rantai yang sistematis. Kemudian untuk mekanisme mekanisme bertahap atau sekuensi. Ke proses pemecahan molekul minyak ini terjadi secara bertahap atau sekuensial seperti yang tertulis di sini. Minyak utuh tidak langsung berubah menjadi biodiesel, tapi harus melewati tahap antara yaitu metode digliserida, kemudian monogliserida hingga akhirnya rantainya habis terlepas menjadi gliserol. Kemudian pada gambar di sini eh, sebagai visualisasi proses pemutusan rantai tersebut. Gambar ini menunjukkan secara nyata bagaimana satu molekul minyak yang besar dipotong oleh tiga molekul metanol dengan bantuan katalis. Untuk memperlihatkan juga bahwa secara kimiawi kita butuh tepat tiga pemotong untuk menghasilkan tiga produk biodiesel dari salah satu molekul minyak. Tanpa bantuan katalis dan jumlah metanol yang pas, struktur kimia yang pada gambar ini tidak akan bisa berubah menjadi produk sederhana di sebelah. Next. Untuk fase zat dan homogenasi, target utamanya adalah memastikan seluruh reaksi berlangsung dalam fase cair agar campuran dapat terhomogenasi secara sempurna. Hal ini dicapai dengan memanaskan minyak CPO di atas titik lelehnya yaitu 55 derajat Celcius agar mencair sepenuhnya. Pada saat yang sama, metanol dijaga agar tidak menguap menggunakan kondensor karena titik didihnya berada di 64,6 derajat Celcius. Dalam dalamnya hingga berubah menjadi cairan, pada akhirnya produk yang dihasilkan berupa biodiesel dan gliserol juga akan berwujud cair, di mana gliserol akan mengendap di lapisan bawah akibat perbedaan densitas sehingga bisa langsung dipisahkan melalui metode dekantasi. Untuk yang kedua, parameter kondisi operasi. Reaksi transerifikasi ini dijalankan dengan sistem reaktor batch dengan tekanan atmosferik sekitar 1 atm. Suhu operasional ditetapkan sebagai angka optimal 60 derajat Celcius yang merupakan titik paling ideal karena sudah melewati batas titik leleh minyak sawit, tetapi belum menyeluruh. Agar reaktan dapat berkontak dengan metanol secara maksimal, campuran terus diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 350 rpm. Next. Nah, untuk sifat reaksinya itu yaitu reaksi katalitik. Jadi reaksi katalitik yaitu reaksi yang transesterifikasi antara minyak sawit mentah atau crude palm oil dengan metanol untuk menghasilkan methyl ester
atau biodiesel, dan gliserol. Nah, pada reaksi ini digunakan katalis basa untuk mempercepat laju reaksi sehingga pembentukan produk dapat berlangsung lebih cepat dan konversi ester yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Nah, reaksi transesterifikasi berlangsung dengan mengubah trigliserida yang terdapat pada minyak sawit menjadi metil ester melalui reaksi dengan metanol. Nah, produk utama yang dihasilkan adalah metil ester, sedangkan gliserol menjadi produk samping. Nah, reaksi utama yang terjadi yaitu trigliserida tambah 3 metanol menghasilkan 3 metil ester plus gliserol. Next. Nah, agar reaksi transesterifikasi ini dapat berlangsung secara optimal, diperlukan penggunaan katalis yang mampu mempercepat proses reaksi dan meningkatkan konversi produk yang terbentuk. Nah, katalis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada sodium hidroksida dan juga sodium metoksida. Nah, kedua katalis tersebut termasuk ke dalam katalis homogen basa karena katalis berada pada fase yang sama dengan reaktan, yaitu sama-sama berada dalam fase cair selama reaksinya berlangsung. Nah, penggunaan katalis basa bertujuan untuk mempercepat proses pemutusan trigliserida dan pembentukan metil ester. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kedua katalis itu mampu menghasilkan konversi ester di atas 99%. Tetapi sodium metoksida memiliki performa yang lebih baik dibandingkan sodium hidroksida. Nah, sodium metoksida menghasilkan pembentukan metil ester yang lebih cepat sehingga waktu reaksi yang dibutuhkan menjadi lebih singkat. Selain itu, sodium metoksida juga lebih mudah digunakan karena tersedia dalam bentuk larutan metanol, sedangkan sodium hidroksida harus dilarutkan terlebih dahulu ke dalam metanol sebelum digunakan pada reaksi. Next. Nah, selanjutnya bab 2 yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada labu dasar bulat, ada kondensor, ada termometer, ada water bath, ada magnetic stirrer dengan heating plate, terus juga ada corong pemisah, ada pompa vakum, dan juga ada kromatografi gas. Nah, di sebelah kiri bisa dilihat rangkaian reaktor batch skala laboratorium yang digunakan untuk proses transesterifikasi biodiesel. Nah, untuk bahannya itu yang pertama ada crude palm oil, terus juga ada metanol grade AR. AR itu singkatan dari analytical reagent. Jadi tingkat kemurnian itu lebih tinggi, kandungan pengotornya juga lebih rendah dan juga cocok digunakan untuk analisis laboratorium. Nah, lanjut ada natrium hydroxide 30% dalam metanol. Juga ada natrium hidroksida, grade AR juga, dan juga ada natrium sulfat anhidrat, grade AR juga, dan juga yang terakhir ada air suling. Next. Nah, selanjutnya pada penelitian transesterifikasi CPO ini atau crude palm oil dengan metanol terdapat beberapa variabel percobaan yang divariasikan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap laju reaksi dan konversi pembentukan metil ester. Nah, pada variabel pertama itu divariasikan adalah konsentrasi katalis, yaitu di rentang 0,125 0,1875 dan 0,25 mol kilogram min 1 minyak. Nah, katalis yang digunakan dalam penelitian itu adalah natrium hidroksida atau NaOH dan natrium metoksida atau NaOM. Nah, variasi konsentrasi katalis ini dilakukan untuk melihat pengaruh jumlah katalis terhadap kecepatan pembentukan metil ester. Lalu yang kedua ada rasio molar minyak terhadap metanol, yang dimana ini itu dilakukan pada rentang 1:6, 1:8, dan 1:10. Dan pada pengujian tertentu digunakan pada rasio 1:15. Di mana rasio molar ini tuh bertujuan untuk mengetahui jumlah metanol optimum agar reaksi transesterifikasi dapat berlangsung secara maksimal dan menghasilkan konversi ester yang tertinggi. Nah, lalu ada suhu reaksi, yaitu pada temperatur 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan juga 70 derajat Celcius. Nah, perubahan suhu ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap kecepatan reaksi dan pembentukan produk metal ester. Next.
Lalu di sini yang keempat ada waktu reaksi, yang dimana pengambilan sampel ini tuh dilakukan pada interval waktu tertentu untuk mengetahui perkembangan reaksi transesterifikasinya. Nah, sampelnya tuh diambil pada menit ke-1, ke-3, 5, 7, 9, 12, 18, 21, dan 25. Setelah itu pengambilan sampelnya tuh dilakukan setiap 5 menit hingga reaksi transesterifikasinya selesai. Lalu variasi waktu ini tuh digunakan untuk mempelajari kinetika reaksi transesterifikasi selama proses berlangsung. Yang terakhir itu ada jenis katalisnya seperti yang sudah dibilang pada awal tadi, itu jenis katalis yang digunakan ada natrium hidroksida atau NaOH dan natrium metoksida atau NaOM. Next. Nah, di sini kita bisa lihat untuk komponen reaksi yang dipilih itu adalah metil ester yang terbentuk selama proses transesterifikasi. Nah, keberhasilan reaksi ini melalui persentase konversi ester yang dihasilkan. Semakin tinggi persen konversi ester, maka reaksi transesterifikasinya dianggap semakin berlangsung sempurna. Nah, selain metil ester juga penelitian tuh memantau perubahan konsentrasi di beberapa komponen gliserida, yaitu trigliserida, digliserida, dan monogliserida. Nah, selama reaksi berlangsung, konsentrasi trigliserida ini mengalami penurunan, sedangkan konsentrasi metil ester meningkat secara cepat. Nah, next. Nah, untuk metode analisis yang digunakan itu ada gas kromatografi atau GC. Analisis GC ini tuh dilakukan untuk menentukan derajat transesterifikasi dan menghitung persentase konversi metil ester yang terbentuk selama proses reaksi. Lalu sampel yang diambil pada interval waktu tertentu itu terlebih dahulu dimurnikan untuk menghentikan reaksi transesterifikasi. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan gas kromatografi untuk mengetahui komposisi produk hasil reaksi serta jumlah metil ester yang terbentuk. Nah, data analisisnya kemudian digunakan untuk menentukan konversi ester dan mengevaluasi laju reaksi transesterifikasi. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah data-data dari percobaan yang sudah dilakukan. Yang pertama ini ada tabel 1 dan 2 itu pengaruh dari konsentrasi katalis. Nah, di katalis Na natrium metoksida ini konversinya itu mencapai 99%, di mana waktunya itu hanya 3-5 menit, sedangkan pada NaOH ini diperlukan waktu yang sedikit lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa natrium metoksida memiliki aktivitas katalitik yang lebih tinggi dibanding NaOH. Lanjut. Kemudian pada tabel selanjutnya, yaitu tabel 3 dan 4 ini merupakan pengaruh dari rasio molar minyak terhadap metanol, di mana ini yang digunakan adalah 1:6, 1:8, dan 1:10. Untuk perubahan rasio molar dari 1:6 hingga 1:10 itu nggak memberikan perbedaan yang signifikan karena seluruh kondisi sudah menghasilkan konversi di atas 99%. Namun pada katalis NaOH, peningkatan rasio molar meningkatkan konversi ester secara nyata. Rasio 1:10 memberikan hasil terbaik karena kelebihan metanol mampu menggeser kesetimbangan reaksi ke arah pembentukan produk. Lanjut.
Lalu ini ada eh, reaksi yang menggunakan variasi suhu, di mana kenaikan temperatur dari 50% menjadi 60% dan 70% meningkatkan kecepatan pembentukan metal ester. Pada katalis natrium metoksida, konversi 99% dapat dicapai hanya dalam 1 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Namun, karena perbedaan hasil antara 60 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius relatif kecil, suhu 60 derajat Celcius dianggap lebih ekonomis untuk operasi proses. Dari data-data yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa kondisi optimum transesterifikasi minyak sawit diperoleh pada rasio molar minyak terhadap metanol 1:10, sedangkan temperaturnya itu adalah 60 derajat Celcius dan konsentrasi katalisnya ada di 0,125 mol per kilogram minyak. Pada kondisi ini, konversi metil ester dapat dicapai lebih dari 99%. Selain itu, katalis natrium metoksida terbukti lebih efektif dibanding NaOH karena menghasilkan laju reaksi yang lebih tinggi dan waktu reaksi yang lebih singkat. Lanjut. Oke, langsung aja masuk ke persamaan laju reaksi atau rate law-nya. Nah, di mana pada bagian ini tuh kan kita menetapkan model matematika untuk laju reaksinya ya, untuk transesterifikasi. Yang di mana reaksi keseluruhannya tadi seperti yang sudah dijelasin, kalau trigliserida itu bereaksi dengan 3 metanol dan menghasilkan 3 metil ester dan gliserol. Nah, di mana komponen yang diamati itu kan trigliserida dengan persamaan lajunya itu adalah order 2 ya, di mana bisa dilihat kalau minus RTG sama dengan K dikali CTG kuadrat. TG itu adalah trigliserida. Setelah itu diintegrasikan dengan kondisi batas T sama dengan 0 dan juga T sama dengan T, dan diperoleh hubungan linear yaitu Y sama dengan KX. Dengan Y-nya itu adalah 1/CTG, harusnya itu minus bukan plus, seper CTG awal sama dengan KT, dengan X-nya itu adalah T. Nah, hubungan linear ini tuh yang menunjukkan untuk menentukan konstanta laju reaksi K dari slope grafiknya. Nah, kemudian untuk persamaan raca masanya, nah untuk memodelkan reaktor batch itu kan digunakan dalam jurnal, kita tuh pakai neraca massa. Nah, di mana reaktor batch ini tuh nggak ada aliran masuk maupun keluar, maka input dan output itu sama dengan 0. Nah, sehingga akumulasi itu sama dengan generasinya. Nah, dari sini tuh diturunkan bahwa DCTG per DT itu kan sama dengan RTG. Dan karena RTG itu adalah min KC kuadrat TG, maka perubahan konsentrasi TG itu terhadap waktu bersifat negatif. Artinya TG itu tuh terus berkurang seiring berjalannya reaksi. Nah, ini tuh konsisten sama data jurnal yang udah ditunjukin tadi. Kalau konsentrasi dari trigliserida itu tuh turun drastis dalam menit-menit awal. Boleh di next. Nah, kemudian kita masuk ke stoikiometrinya. Dari reaksi transesterifikasi yang berlangsung tadi yang udah dijelasin, kalau stoikiometrinya itu bisa dilihat kalau 1 mol trigliserida itu membutuhkan 3 mol metanol. Nah, dari tabel stoikiometrinya itu disusun hubungan konsentrasi dalam konversi X sama dengan CTG awal 1 min X. Nah, sehingga bersama lajunya itu dapat ditulis ulang menjadi min RTG sama dengan KC kuadrat TG 0 dalam kurung 1 min X TG kuadrat. Nah, yang mana inilah yang akan diintegrasikan lebih lanjut. Nah, jurnal juga mengkonfirmasi kalau peningkatan rasio molar minyak banding metanol dari 1:6 ke 1:10 itu meningkat konversinya. Nah, terutama untuk katalis dari NaOH. Lanjut untuk persamaan Arrhenius-nya. Nah, untuk melihat pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi K, digunakan persamaan Arrhenius yaitu A pangkat min energi aktivasi per R itu konstanta gas per T yaitu temperatur absolut. Nah, ya di mana dari pembuktiannya itu tuh kita bisa lihat kalau pada suhu 60 derajat Celcius itu nilai K-nya adalah 0,163 mol per menit, liter per mol menit, sedangkan pada suhu 70 derajat Celcius nilai K-nya itu adalah sekitar 0,309. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau
ketika temperatur naik, maka nilai K-nya juga naik, maka laju reaksinya itu akan meningkat sesuai dengan teori Arrhenius. Boleh di next. Nah, di sini itu pada bagian terakhir ini terdapat persamaan reaktor batch yang dinyatakan dalam bentuk konversi X. Nah, dengan mensubstitusikan CTG sama dengan CTG 0 kali 1 min X ke dalam persamaan laju dan menyederhanakannya sehingga diperoleh dx per dt sama dengan min KCTG 0 1 min X kuadrat. Nah, persamaan inilah yang menjadi dasar perhitungan desain dari reaktor. Setelah diintegrasikan, slope dari grafik fungsi dari XTG versus waktu itu memberikan nilai K secara langsung. Nah, itu tuh bisa dilihat dari gambar 12, 13, dan juga 14. Nah, boleh di next. Ya, Selanjutnya selanjutnya ada ada Pak. penggabungan semua tools. Nah, jadi di sini tuh kami menggabungkan seluruh tools untuk memperoleh model kinetika reaksi teresterifikasi CPO berdasarkan hasil kajian. Reaksi mengikuti kinetika orde 2 terhadap trigliserida dengan persamaan laju reaksinya yang bisa dilihat ya dari situ. Nah, dari persamaan itu kemudian diselesaikan dengan menggunakan metode integral melalui pemisahan variabel dan integrasi dari kondisi awal hingga waktu tertentu. Hasil integrasi menghasilkan hubungan antara konsentrasi trigliserida dan waktu yang selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk konversi reaksi. Karena metanol yang digunakan dalam jumlah berlebih, model dapat disederhanakan menjadi kinetika pseudo orde 1. Nah, dari tadi tuh dari semua persamaannya didapatkan persamaan konversi yaitu X sama dengan 1 min eksponensial negatif K kali T. Nah, di mana nilai K-nya sendiri itu adalah 0,163 liter per mol menit, sedangkan waktu dan T-nya itu adalah waktu. Next. Nah, di sini kita melakukan perhitungan dengan T-nya di sini dengan variasi 1 menit, 3 menit, 5 menit, 7 menit, 9 menit, dan 12 menit. Dan didapatkan konversi modelnya untuk 1 menit adalah 15,04%, untuk 3 menit 38,68%, untuk 5 menit 55,74%, untuk 7 menit 68,05%, dan untuk 9 menit 76,94%, di 12 menitnya 85,86%. Next. Nah, di sini ada perbandingan hasilnya. Jadi berdasarkan semua data yang tadi udah didapat, di sini ada konversi model dan konversi eksperimennya. Nah, terus ada grafiknya juga. Ini tuh terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara konversi model matematis dan data eksperimen, terutama pada menit-menit awal reaksi. Pada menit pertama, konversi eksperimen mencapai 55%, sedangkan model matematis hanya memberikan nilai 15,04%. Sedangkan pada menit kelima, konversi eksperimen telah mencapai 97%, sementara model hanya memproyeksikan 55,74%. Next. Kemudian ada penjabaran model Arrhenius. Pada jurnal ini dipelajari pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi sehingga dapat dimodelkan persamaan Arrhenius. Yang dapat dijadikan untuk model Arrhenius adalah data di baris pertama dan terakhir. Dikarenakan kondisinya sama namun temperaturnya berbeda. Caranya yaitu pertama kita linearisasi persamaan Arrhenius, yaitu dilakukan linearisasi dengan mengambil logaritma natural kedua ruas, yaitu ln K sama dengan ln A min E energi aktivasi per R dikali seper T. Sehingga bentuk ini sesuai dengan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus B, di mana Y itu sama dengan ln K, X itu seper T, M itu sama dengan min energi aktivasi per R, ini harusnya M kecil ya. Dan B itu sama dengan ln A.
Kemudian untuk kita lakukan perhitungan secara numerik, yaitu ln K1. K1 ini tadi konstanta laju reaksinya yaitu 0,163, didapatkan min 1,814, dan ln K2 itu ln dari 0,309 itu hasilnya negatif 1,174. Kemudian untuk slope-nya ln K2 dikurangi ln K1 per seper T2 min seper T1. Kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam persamaan ini dan hasilnya itu didapatkan slope-nya itu negatif 7.306 Kelvin. Kemudian energi aktivasinya itu sama dengan negatif M dikali R, yaitu sama dengan eh, 7.306 Kelvin dikali 8,314 Joule per mol Kelvin. Didapatkan hasilnya energi aktivasinya 60,724 Joule per mol. Kemudian faktor preeksponensial atau A. Ln A itu sama dengan ln K1 plus EA per RT1 sama dengan negatif 1,814 plus 7.306 per 333. Dihasilkan 20,126. Kemudian A-nya itu sama dengan eksponensial 20,126 dan hasil akhirnya itu 5,5 kali 10 pangkat 8 eksponensial dalam kurung negatif 60,724 per 8,314 kali T. Atau dalam bentuk linearnya ln K sama dengan 20,126 dikurang 7.306 per T. Kemudian ini adalah konstanta dan parameter Arrhenius dan juga satuannya. Energi aktivasinya itu eh, seperti tadi 60,724 dan satuannya Joule per mol. Kemudian faktor preeksponensialnya 5,5 kali 10 pangkat 8 dan satuannya liter per mol minute. Konstanta gas universal nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan slope-nya itu adalah negatif energi aktivasi per R. Nilainya negatif 7.306, satuannya itu Kelvin, dan intercept-nya itu adalah ln A dengan nilai 20,126 dan dia itu tidak memiliki satuan atau tidak berdimensi. Ini untuk kesimpulannya, mungkin bisa dilanjut. Ah, ini untuk konstanta laju reaksinya. Berikut ada tabelnya. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai K meningkat hampir 2 kali lipat dari 0,163 menjadi 0,309 liter per mol menit hanya dengan menaikkan suhu sebesar 10 derajat Celcius yang konsisten dengan persamaan Arrhenius. Kenaikan konsentrasi katalis dari 0,125 ke 0,25 mol per kilogram meningkatkan K lebih dari 3 kali lipat. Next. Ini untuk konversi esternya. Eh, untuk nomor 1 sendiri itu pengaruh konsentrasi katalis, dan nomor 2 itu pengaruh rasio molar. Untuk nomor 3 itu pengaruh suhu, eh, dan nomor 4 itu pengaruh suhu pada natrium metoksida. Mungkin bisa dilanjut. Ini untuk tabel yang di atas, itu komposisi gliserida selama reaksi. Eh, tabel tersebut menunjukkan bahwa TG turun drastis dari 60% ke 2% hanya dalam 4 menit. Dan ester naik dari 36% ke 98% dalam rentang waktu yang sama. Untuk tabel yang kedua, itu linearisasi Arrhenius. Dijelaskan bahwa nilai K hampir 2 kali lipat dengan kenaikan eh, suhu K. Mengkonfirmasi sensitivitas laju reaksi terhadap temperatur. Lanjut.
Berdasarkan hasil penelitian transesterifikasi CPO atau crude palm oil dengan metanol menggunakan katalis basa, dapat disimpulkan bahwa reaksi berlangsung secara reversibel dan bertahap melalui konversi TG, DG, MG, dan gliserol dengan metil ester dihasilkan di setiap tahapannya, mengikuti model kinetika orde 2 yang terkonfirmasi dengan nilai R kuadrat mendekati 1. Kondisi operasi optimum dicapai pada rasio molar minyak metanol itu 1:10 dengan suhu 60 derajat Celcius dan konsentrasi katalis 0,125 mol per kilogram minyak, di mana suhu tersebut dipilih karena mendekati titik didih metanol dan titik leleh CPO, sehingga reaktan terhomogenisasi dengan baik tanpa pemborosan energi. Dari sisi pemilihan katalis, natrium metoksida terbukti lebih unggul dalam kecepatan dan tinggi konversi dibandingkan NaOH, meskipun NaOH lebih menguntungkan saat tahap pemurnian karena membentuk emulsi lebih sedikit. Peningkatan konsentrasi katalis dan suhu secara konsisten meningkatkan konstanta laju reaksi sesuai persamaan Arrhenius. Namun, penggunaan rasio metanol berlebih di atas 1:10 maupun konsentrasi katalis di atas 0,125 mol per kilogram tidak memberikan manfaat signifikan dan justru dapat memperburuk pemisahan fase produk, sehingga kondisi optimal tersebut dinilai paling efisien baik secara teknis maupun ekonomis untuk pengembangan produksi biodiesel berbasis CPO skala industri. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.